Selamat siang teman-teman. Oke, ini kelas inisiatif dari kemarin kita adu ide ya. Oke. Jadi kalau siang ini gue coba share dua hal. Nanti kita lihat kecepatan, kelambatan, bagaimana yang mau diperdalam gitu ya. Yang pertama adalah social media check up-nya dulu. Jadi kalau kalian sekarang pada mau nge-tweet, coba pakai hashtagnya disamain aja dulu Gombal Digital ya. Nanti kita ukur. Jadi yang mau gue tunjukin satu adalah gimana akhirnya sebuah campaign kalian bisa ngukur. Yang berubah itu adalah gaya kita semua berhubungan satu sama lain di dunia. Itu interkoneksi satu sama lain itu yang berubah. Tapi benar bahwa tadi Facebook, Twitter itu musiman. Tapi sosial media itu nggak musiman. Itu perubahan yang terjadi ya. Tadi ya, si sosial medianya itu yang berubah, cara kita terkoneksi satu sama lain itu yang berubah. Tapi bahwa Facebook, Twitter itu musiman ya. Tapi berapa lama sih musimnya? Pertanyaannya kan itu ya. Facebook pertanyaan terbesarnya adalah berapa lama lagi nih dia masih bertahan nih. Frankly speaking masih lama bos, kelihatannya. Perusahaan-perusahaan IT yang sudah IPO tuh berarti udah jual saham ya, dia udah masuk ke bursa efek ya. Lama sih bertahannya, teorinya ya. Teorinya dia akan bertahan lama. Nah siapa sih sekarang sosial media yang sudah sekuat itu untuk bertahan lama? Facebook jelas ya. Twitter juga udah masuk IPO. Berarti kan minimal dua itu adalah platform utama yang kita pegang nih. Itu salah satu pertimbangan bisnis ya. Kenapa lu pilih ini ya? Dan turunannya berarti kan? Turunannya Facebook ada apa? Instagram, ada WhatsApp, ya. Terus dulu dia sempat akuisisi Goala, ya, kayak gitu-gitu ya. Turunannya Twitter apa? Square itu bukan Vine, Itu kalau kalian ditanya milih sosial media mana yang kalian harus punya duluan, salah satu logika bisnisnya sih itu, karena mereka akan cukup strong ke depannya gitu ya. Dan Google tentunya, ya Google juga sama, karena Google ya kuat banget standar. Tapi gini, kalau sekarang ditanya gue harus jalan yang mana, itu pertanyaan yang berbeda. Kalau gue harus punya yang mana, lo harus punya semuanya. Punya aja dulu. Kenapa? Karena lo investasi di brand. Nama benar. Ini kita ya. Ini data dari Twitter di Indonesia. Jadi Twitter beberapa sosial media gede itu sudah punya mulai punya representatif di Indonesia walaupun tidak full ya. Twitter belum punya sih kantor di Indonesia. Dia baru punya kantor di Singapura. Tapi mereka rutin bikin survei tentang behavior di Indonesia. Salah satunya adalah ini gitu. Ini yang tadi gue bilang, kenapa sih kita perlu tahu kapan orang mengakses gadget mereka? Kita juga pas lagi punya strategi di sosial media juga harus ingat tanggal-tanggalnya kayak gitu tuh. Dunia jangan lempeng lah gitu. Walaupun misalnya nggak maksain produk ya. Batik, apa sih hubungannya batik sama Piala Dunia? Pasti ada keterkaitannya, kalian yang bisa kalian sambungin sih. Minimal ngobrol, skor, update, tahu tadi malam pertandingannya ada apa, paginya kalian sapa lagi dengan itu gitu istilahnya. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya gini. Ini kan mesin, tapi kita lah yang memanusiakan itu sehingga akhirnya hubungan antara manusia tetap terdapat kan. Kenapa saya tidak selalu sepakat dengan sebuah tools namanya scheduler di dalam social media? Boleh ngejadwalin tweet, boleh ngejadwalin Facebook untuk memudahkan, tapi jangan seminggu ke depan langsung dijadwalin bos. Lo taruh dalam sistem satu minggu ke depan semuanya udah terjadwal. Kenapa? Karena ada aja hal-hal yang menarik yang bisa kalian temuin untuk kalian ajak mereka ngobrol di tengah-tengah. Nah ini. Jadi next time kalau kalian lagi sama
selingkuhan please jangan check in di pet gitu. Aduh. Matiin apa namanya? Lokasi. Matiin notifikasi lokasi, tahu kan ya caranya ya? Iya, tahu. Jadi nggak setiap saat kalian pindah tempat tiba-tiba keluar Ridla in 8 South Jakarta. Bukannya lo tadi bilang lo gila ada di Sentral nih gitu. Makanya kurang Wait, siapa? Iya, senyumnya kalau itu pasti dengan sadar. Kalau Oke, jadi terima aja dunia nggak sama lagi. Ini stream Twitter tahun 2012, 2013. Kita bisa bilang dengan sosial media satu perubahan yang terjadi itu adalah kita semua adalah broadcaster, kita semua adalah brand, kita semua adalah media. Karena kita menjadi broadcaster atau publisher. Ya, ada kebakaran, tak lu foto duluan, lu mention info Bandung, lu mention info Jakarta, apa segala macam, misalnya terjadi di Cikampek gitu kan. Kalian menjadi broadcaster, lu di-retweet sama mereka, lu jadi narasumber. Cepat banget. Dan Indonesia behavior kayak gininya kencang banget. Makanya top tweet itu Jakarta ya, kota paling banyak, kota paling berisik Jakarta. Kota paling berisik kedua di Indonesia adalah Bandung kan, yang gue bilang kemarin. Cuman selisih Bandung sama Jakarta jauh, tapi Bandung pun di atas kota besar lainnya di dunia seperti Paris sama LA. Jadi berisik banget gitu loh. Makanya kalau gue share ini di kalian akan melek. Tapi beda kalau gue harus share ini di Medan. Konteksnya beda, strateginya belum tentu. Bahkan ya sekarang kita cluster banget loh strategi itu. Benar. Kalau gue harus ngasih seminar di Pekanbaru, gue harus ngasih seminar di Padang, di Medan, bahannya harus berubah total. Tweet mungkin akhirnya arahnya ke Facebook. Jauh lebih akrab buat mereka di sana gitu istilahnya. Twitter 2013 ini adalah minggu pertama SBY punya Twitter ya. Jumlah mentionnya ada 300.000. Ini belum sampai sejuta waktu itu ya. Jumlah followersnya beliau gitu. Dengan sosial media juga kita jadi lebih dekat sama brand. Jadi ada satu brand tuh kalian juga ya. Maksudnya, lo juga lebih dekat dengan brand lain pun di luar kalian gitu. Kalau tadinya untuk protes ke sebuah brand kita bicara frontal gitu, lo harus masuk ke surat pembaca dulu gitu. Sekarang kan enggak, tinggal mention aja dia. Jadi salah satu fungsi brand bikin akun di sosial media adalah bikin tempat sampah yang terarah. Facebook di Indonesia masih tumbuh kencang ya, 800.000 akun baru per bulan. Dari mana sih? Jadi kita punya 250 juta penduduk, oke? Pengguna internet Indonesia sekitar 70 sampai 77 juta. Itu data per 2013 akhir. Ya. Nah, itu kan berarti baru sekitar 25 sampai 30% dari total penduduk Indonesia ya. Nah, jangan lupain juga dulu publisher itu artinya from one to many. Ya, Kompas lah ya, Kompas dari one to many. Jadi arahnya dari satu ke banyak gitu. Sekarang dari banyak ke banyak, from many to many. Nah, terakhir kita datang ke sebuah seminar di Singapura. Trennya 2014-2015 itu adalah ke sini. Istilahnya adalah ke arah mikro video, istilahnya gitu. Karena ada YouTube ya, habisnya ada YouTube nih. Kalau kalian sadari, sebenarnya sepertiga waktu kalian di online sekarang itu pasti sedang nonton video. Video menjadi sangat menarik buat kalian untuk kalian tonton dulu. Sepertiga waktu kita sekarang nonton video. Nah, itu YouTube. YouTube boleh kita bilang adalah platform seperti Blogspot dulu, makro video yang normal gitu istilahnya. Nah, sekarang akhirnya ada turunannya. Dulu kita ada bilangnya microblogging, munculnya Tumblr, Twitter dan segala macam. Nah, sekarang muncul namanya mikro video. Fine. Video 6 detikan. Di Instagram nggak tadi? 25. Nah, Instagram 10. Nanti dia mau naik ke 15. Ketika Instagram naik ke 15, artinya apa? Artinya iklan TV yang tadinya 30 detikan atau 15 detik 2 kali diputar bisa pindah tuh ke Instagram.
Itu micro video. Jadi kalau kalian punya Vine, punya misalnya nih, apa aja sih contoh penerapan Vine, apa aja sih yang bisa manis main di Vine, main di Instagram video adalah sesuatu yang kalian bisa visualkan dengan baik. Kalau gue nggak akan pakai ini buat di brand. Kenapa? Karena akan kelihatan agresivitasnya brand nge-follow. Dan kalau gue nggak unfollow massal dari akun misalnya Villa Honda gitu, bakal ketahuan banget kan. Nah kalau di brand gue nggak akan pakai. Ini akan dipakai buat gue di retail. Kalau maksud gue di bisnis seperti ini. Yang mana, yang Twippy apa yang Twitter? Waktu itu Nomi enggak, itu Nomi kan cuma lihat statistik. Oh. Kalau Twippy enggak kan, gue nggak akan pakai di brand gitu. Jadi kalau brand sebaiknya pakai yang kayak gini. Gini, gue memisahkan kata brand. Sebenarnya kalian juga brand kan. Tapi gue bilang tadi brand itu adalah brand yang lebih ke brand gede ya, yang corporate lah, brand corporate. Kalau brand gimana sih mau tumbuh? Twitter PR, growth rate-nya sekarang itu rendah sebenarnya. Lu pakai buzzer juga sebenarnya nggak terlalu efektif lagi untuk membangun pertumbuhan. Makanya ada buzzer yang berani menjamin pertumbuhan kalau ngebahas di dia. Karena buzzer sekarang juga mulai bergeser nih. Kalau dulu orang ngebahas itu istilahnya ya, terus kemudian yaudah yang penting spreading keluar banyak nyebar dan segala macamnya. Masih ada yang akan follow balik ke kalian. Karena dulu lagi-lagi termnya nggak terlalu lama gitu ya, cuma 4 tahun lalu. Kalau dibahas sama satu orang buzzer itu pertumbuhannya bisa, misalnya followersnya, misalnya dia adalah buzzer dengan akun 30.000. Sekali dia ngebahas bisa sekitar 30 sampai 300 yang follow ke akun kita. Kalau sekarang nggak sampai segitu. Oke, pertanyaan besar kalau kita lagi bicara tentang media planning adalah ini dulu. Facebook itu adalah sebuah entitas bisnis atau entitas sosial? Dua-duanya. Kalau dulu mungkin satu orang hanya follow atau hanya like 2-3 fanpage. Oke. Dulu orang, kecuali orang Indonesia ya, punya friends hanya 500 sampai 800. 4 tahun kemudian satu orang bisa punya friends sampai ke 2000. Bukan orang Indonesia ya. Orang Indonesia udah nggak di luar ya, anomali. Atau dia bisa like lebih dari 10 fanpage 4 tahun kemudian. Jadi kalau Facebook harus menyebarkan message dari fanpage ke semua, itu timeline bakalan cepet banget. Nah, jadi gimana caranya supaya timeline juga berlangsung tetap sama seperti dulu, tapi message-nya nggak semuanya nyampe ke 100.000 tadi. Jadi si fanpage, si Facebook itu bikin algoritma. Misalnya, gua punya akun Villa Honda, followersnya fans 1,9 juta. Ketika gua posting di sana, yang dipilih oleh si Facebook untuk message gua disampaikan ke fans gua itu adalah hanya dari 1,9 juta itu orang-orang yang memang suka otomotif, dan yang kedua postingan-postingan dia relevan dengan otomotif. Jadi dipilih lagi sama si Facebook, sehingga relevansi antara konteks di fanpage dan di audiens yang nge-like itu masih sama. Tujuannya Facebook sebenarnya gitu. Ini pertanyaan kedua. Ini social engine atau business entity? Dua-duanya. Dia mau masuk dunia. Jadi ketika kita masuk ke dalam Facebook dan berinteraksi di dalamnya, berinteraksi itu termasuk juga sampai ke lingkaran kedua, lingkaran ketiga loh. Jadi walaupun kalian tidak ada di Facebook lagi, kalian hanya di pet kalian terkoneksi dengan Facebook, ya. Lo mau belanja di mana? Baru aja belanja di, kalian pakai tuh ininya, locationnya. Habis itu kalian share juga ke Facebook, ya. Itu dibaca sama Facebook. Ya, lo pakai telepon apa? Itu kebaca lo sama Facebook. Lo pakai Android yang mana? Jadi sekarang kita bisa beriklan hanya kepada pengguna iPhone misalnya. Kalau lo punya apps, lo mau mempopulerkan sebuah apps dan apps lo hanya iOS, jangan buang-buang duit lo untuk pasang ads-nya di Android dan kebalikannya. Karena dia udah bisa membedakan. Dimana kalian public data ya, public data tuh yang paling jelas ya. Kalau kalian
adalah orang yang hobi banget nulis data sejelas-jelasnya di Facebook kalian adalah orang yang dicintai oleh Facebook.